berikut 19 suku di Pulau Sulawesi dan dengan keunikannya. Yang pertama, suku Bugis. Suku Bugis menjadi salah satu suku yang memiliki populasi paling banyak di Pulau Sulawesi. Selain itu, masyarakat dari suku Bugis juga telah banyak menyebar di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara, hingga Sulawesi Tengah. Suku Bugis sendiri bisa dikatakan sebagai suku yang termasuk ke dalam golongan suku Deutero Melayu atau Melayu Muda dan melakukan bermigrasi pada sekitar 3000 sebelum Masehi hingga 1200 sesudah Masehi. Masyarakat dari suku Bugis biasa menggunakan bahasa Bugis sebagai alat komunikasi sehari-hari. Sebagai bahasa dari suku yang besar, bahasa Bugis juga telah memiliki beberapa dialek, mulai dari dialek Pinrang yang mirip dengan dialek Sidrap. Tidak hanya itu, suku Bugis juga terkenal dengan kekayaan tradisi yang sangat unik. Masyarakat Bugis memiliki tradisi merantau atau meninggalkan kampung halaman yang kuat yang secara turun-temurun diwariskan sejak sekitar abad ke-17. Hal ini yang dianggap menjadikan suku Bugis dengan populasi yang besar karena keberanian dan keterbukaan dengan suatu hal yang baru. Yang kedua, suku Mandar. Hampir sama seperti suku Bugis, suku Mandar juga memiliki jumlah penduduk yang besar dan tersebar di berbagai wilayah seperti Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah. Diketahui hampir sekitar 90% masyarakat dari suku Mandar memeluk agama Islam, sementara sisanya merupakan penganut agama Kristen. Sebagai suku dengan mayoritas penduduk beragama Islam, ada beberapa budaya dari suku Mandar yang menyajikan nuansa agama Islam yang kuat, misalnya seperti Sayang Patudu. Sayang Patudu sendiri dapat dipahami sebagai ungkapan rasa syukur untuk acara khataman Al-Quran. Selain itu, suku Mandar juga memiliki berbagai acara tradisional, misalnya seperti Mapandesasi. Acara ini digelar dengan tujuan untuk menolak bencana selama melaut. Kemudian, ada juga Pasande yang diselenggarakan sebagai tradisi berlayar dengan sebuah perahu yang diberi nama Sande. Yang ketiga, suku Toraja. Suku Toraja sendiri adalah suku yang tinggal di wilayah pegunungan bagian utara dari Provinsi Sulawesi Selatan. Masyarakat dari suku Toraja banyak tersebar di beberapa daerah, mulai dari Kabupaten Tanah Toraja, Mamasa, dan Toraja Utara. Sebagian besar masyarakat dari suku Toraja merupakan pemeluk agama Kristen Protestan, sementara agama dengan jumlah pemeluk tertinggi kedua dari suku Toraja adalah Katolik. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Toraja biasa menggunakan bahasa dari suku Toraja dalam, seperti Toraja Sadan, Mamasa, Tae, Talondo, Kalumpang, dan Toala. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat suku Toraja menggantungkan hidup dengan bertani dan berkebun. Beberapa komoditas yang dihasilkan antara lain yaitu sayuran, cengkeh, coklat, vanili, lada, dan kopi. Hal itu berkaitan dengan kondisi geografisnya yang berada di daerah pegunungan, lembah, dan perbukitan. Yang keempat, suku Makassar. Suku Makassar pada dasarnya merupakan sebutan atau nama Melayu bagi suku yang hidup di daerah pesisir selatan dari Pulau Sulawesi. Suku Makassar sendiri termasuk ke dalam rumpun bahasa Bentong, Selayar, hingga Konjo. Masyarakat dari suku Makassar banyak yang tinggal di Kota Makassar, Kabupaten Goa, Kabupaten Maros, Kabupaten Takalar, Jeneponto, Selayar, dan Bantaeng. Suku Makassar atau orang Makassar menyebut dirinya dengan istilah Mangkassera. Kata Mangkassera dapat dimaknai sebagai mereka yang memiliki sifat yang terbuka kepada siapapun. Yang kelima, suku Buton. Suku Buton merupakan nama bagi masyarakat yang tinggal dan hidup di wilayah Sulawesi Tenggara, tepatnya di Pulau Buton. Masyarakat dari Buton sudah memiliki budaya yang kental untuk menjadi seorang pelaut. Maka tak heran apabila banyak yang menyebut suku ini sebagai suku pelaut. Sama seperti suku Bugis dan Mandar, suku Buton juga telah menjelajah dan merantau sebagai pelaut ke berbagai penjuru Nusantara. Sebagian besar masyarakat Buton merupakan pemeluk agama Islam. Sementara bahasa yang digunakan oleh masyarakat Buton adalah bahasa dari suku Buton sendiri, yaitu bahasa Wolio. Bahasa Wolio menjadi bahasa resmi di era pemerintahan Kesultanan Buton.
Yang keenam, suku Minahasa. Sebagian besar masyarakat dari suku Minahasa tinggal di wilayah Sulawesi Utara. Suku Minahasa bisa dikatakan sebagai suku terbesar yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Suku Minahasa sendiri dalam sehari-hari menggunakan berbagai bahasa, mulai dari bahasa Manado, Tombulu, Tonsawang, Tonsea, dan bahasa Tonteboan. Sebagian besar masyarakat Minahasa merupakan pemeluk agama Kristen Protestan dengan jumlah sekitar 80% dari populasi, sementara 20% dari masyarakat Minahasa merupakan pemeluk Islam, Hindu, hingga Buddha. Selain itu, suku Minahasa juga mempunyai berbagai warisan budaya yang khas, yaitu seperti tari maengket, tari kabasaran, dan sebuah alat musik yang terbuat dari kayu dikenal dengan sebutan olintang. Yang ketujuh, suku Talaut. Suku Talaut merupakan suku yang tinggal di Provinsi Sulawesi Utara, tepatnya di Kepulauan Sanyir dan pulau-pulau kecil lainnya yang berada di Kabupaten Talaut. Kabupaten Talaut ini adalah kabupaten terluar Indonesia dengan wilayah yang berbatasan langsung dengan wilayah Filipina. Tak heran ada beberapa penduduk dari suku Talaut yang tinggal di Filipina. Istilah Talaut sendiri pada dasarnya adalah Taloda yang memiliki makna sebagai orang pelaut. Hal ini bisa dilihat dari wilayah tempat tinggal dan mata pencaharian suku Talaut sebagai seorang nelayan ikan. Sementara warga suku Talaut yang berada di pedesaan memiliki profesi sebagai petani umbi-umbian. Suku Talaut sendiri memiliki bahasa dengan 6 dialek. Beberapa dialek dari suku Talaut yaitu Esang, Karakelang, Salisabu, Nanusa, Miangas, dan Kabaruan. Bahasa dari suku Talaut sendiri memiliki beberapa tingkatan seperti bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Bahasa Talaut mempunyai tingkatan halus, menengah, dan tentu saja kasar. Namun, ada banyak masyarakat dari suku Talaut juga menggunakan bahasa Melayu Manado. Yang kedelapan, suku Balaisang. Suku Balaisang adalah suku yang tinggal di Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di Kabupaten Donggala, Kecamatan Balaisang. Suku Balaisang sendiri masih masuk ke dalam sub dari suku Tomini. Masyarakat Balaisang Timur dikenal sebagai suku yang mempunyai kearifan lokal berupa menyatu dengan alam. Bukti tersebut bisa dilihat dari kelestarian alam yang ada di Danau Rano. Masyarakat dari suku Balaisang tidak memperbolehkan perahu mesin digunakan di Danau Rano. Hal ini dikhawatirkan akan mengakibatkan air danau menjadi tercemar. Yang kesembilan, suku Tolaki. Suku Tolaki bisa disebut sebagai suku terbesar yang ada di kawasan Sulawesi Tenggara. Suku Tolaki sendiri merupakan suku asli dari kota Kendari dan Kabupaten Kolaka. Di Konawe sebelah utara, ada banyak sekali jejak peradaban yang dimiliki oleh suku Tolaki ini. Hal ini juga telah dibuktikan dengan adanya peninggalan di beberapa goa atau kumapo. Bahasa yang digunakan oleh suku Tolaki sehari-hari adalah bahasa Tolaki. Bahasa Tolaki sendiri memiliki beberapa dialek yang khas, misalnya seperti Wiwirano, Asera, Konawe, Mekongga, dan Lehui. Bahasa Tolaki juga merupakan bahasa yang menggunakan 2 tingkatan bahasa. Yang pertama untuk orang yang dihormati dan yang kedua untuk orang yang seusia atau sebaya. Berdasarkan data sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2015 silam, total penduduk dari suku Tolaki mencapai sekitar 900.000 jiwa. Mayoritas penduduk dari suku Tolaki merupakan memeluk agama Islam. Yang ke-10, suku Patai. Suku yang berasal dari Kabupaten Poliwali Mandar, Sulawesi Barat, yaitu suku Patai. Sebagian besar masyarakat dari suku Patai menetap di Kecamatan Matakali hingga ke perbatasan Kabupaten Pinrang. Dalam kesehariannya, masyarakat Patai berkomunikasi dengan dialek khas Patai. Selain itu, masyarakat dari suku Patai banyak yang bermata pencaharian sebagai petani. Beberapa komoditas yang ditanam yaitu seperti padi dan jagung. Namun, beberapa juga ada yang menanam sayur-sayuran hingga kopi. Diketahui bahwa mayoritas masyarakat dari suku Patai merupakan pemeluk agama Islam. Hal ini yang menjadikan banyak budaya dan tradisi yang mengandung nuansa Islam yang sangat kental.
tradisi bernuansa Islam yang masih diwariskan secara turun-temurun oleh suku Patai hingga saat ini adalah Pakbongian atau Makbongi. Hampir sama seperti tradisi yang ada di Jawa dan Bugis. Kedua tradisi tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati kematian sanak dan keluarga atau kerabat yang telah meninggal dunia. Upacara Pakbongian atau Makbongi ini dilakukan mulai dari hari ketiga, kemudian akan dilanjutkan hingga hari ke-100. Beberapa rutinitas wajib yang ada dalam upacara seperti ini diantaranya, yaitu pembacaan Al-Quran, membaca Yasin, serta berbagai doa tahlil. Selain itu, dalam tradisi ini menjadi sebuah kewajiban untuk menyajikan sajian khas, yaitu mabaje. Baje, sebuah makanan yang terbuat dari beras ketan dan dicampur dengan kelapa dan gula merah. Yang ke-11, suku Duri. Suku Duri merupakan salah satu suku bangsa yang hidup dan tinggal di Kabupaten Nrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Permukiman dari suku Duri memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan Tanah Toraja. Sebagian besar dari masyarakat suku Duri memiliki mata pencaharian sebagai petani. Beberapa komoditas andalannya yaitu padi, jagung, cabai, umbi, dan bawang merah. Sementara itu, masyarakat dari suku Duri yang tidak bertani memilih untuk memelihara hewan ternak. Dari kebiasaan memelihara hewan ternak ini, suku Duri memiliki olahan ternak yang terkenal yaitu keju atau sering juga disebut dengan nama dangke. Dangke sendiri merupakan makanan yang berasal dari susu sapi dan kerbau untuk kemudian diolah secara tradisional. Dangke terkenal berkat keunikannya yang memiliki tambahan sari buah pepaya. Sebagian besar masyarakat dari suku Duri sendiri merupakan pemeluk agama Islam. Namun, sisanya merupakan penduduk yang menganut kepercayaan tradisional dari suku Toraja, yaitu Alu Todolo. Sebelum agama Islam masuk, Alu Todolo merupakan kepercayaan yang lebih dulu dianut oleh masyarakat suku Duri. Yang ke-12, suku Moronene. Suku Moronene merupakan salah satu suku besar yang tinggal di kawasan Sulawesi Tenggara. Moronene sendiri sebenarnya merupakan suku asli pertama yang mendiami Sulawesi Tenggara. Mayoritas masyarakat dari suku Moronene beragama Islam. Masyarakat Moronene dahulu sering melakukan sistem ladang berpindah. Mereka sekarang sudah mulai hidup menetap dan tidak melakukan sistem tersebut. Tak hanya itu, saat ini suku Moronene juga dikenal sebagai suku yang memiliki kepandaian dalam memelihara ekosistem mereka. Tak heran apabila di pemukiman mereka ada jonga, hewan sejenis rusa, hingga kakatua jambul kuning. Yang ke-13, suku Pamona. Suku Pamona merupakan suku yang penduduknya tinggal di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Lebih tepat, sebagian besar tinggal dan hidup di Kabupaten Poso. Sementara sebagian lagi menetap di Kabupaten Tojo Una-Una, daerah Morowali Utara. Sebagian masyarakat dari suku Pamona merupakan penganut agama Kristen Protestan dan sisanya merupakan pemeluk agama Islam dan agama rakyat. Masyarakat dari suku Pamona menggunakan bahasa Ta'a atau bahasa Poso sebagai alat komunikasi sehari-hari. Bahasa ini dikatakan sebagai bahasa yang unik. Hal ini dikarenakan setiap huruf terakhir dari kata bahasa Ta'a akan diakhiri dengan huruf vokal atau suku kata terbuka. Selain itu, suku Pamona sendiri juga memiliki tarian populer, yaitu tarian Dero. Tarian Dero biasanya dilakukan pada pesta-pesta rakyat dan ditarikan oleh orang yang masih berusia muda. Tarian ini akan membuat para penari membentuk sebuah lingkaran sambil bergandengan tangan. Kemudian mereka akan membalas pantun sambil diiringi musik yang ceria. Suku Pamona juga memiliki upacara Katiana. Upacara ini merupakan upacara untuk memperingati kehamilan yang sudah menginjak usia 6 atau 7 bulan. Tujuan dari Katiana sendiri yaitu untuk meminta keselamatan sang ibu, rumah tangga, serta bayi dalam kandungan. Yang ke-14, suku Kaili. Suku Kaili adalah salah satu suku yang tinggal di wilayah sekitar kota Palu di Sulawesi Tengah. Suku Kaili sendiri memiliki jumlah penduduk mencapai sekitar 300.000 jiwa. Sebagian besar masyarakat dari suku Kaili merupakan Muslim.
Yang ke-15, suku Mongondo. Suku Mongondo merupakan suku yang hidup di Provinsi Sulawesi Utara, tepat di perbatasan dengan Gorontalo atau wilayah Kota Mobagu dan kabupaten sekitarnya. Sama seperti suku Kaili, suku ini sebagian besar memeluk agama Islam. Yang ke-16, suku Gorontalo. Suku Gorontalo atau sering disebut juga Ulontalo merupakan suku yang hidup di Provinsi Gorontalo di bagian utara Sulawesi. Masyarakat dari suku Gorontalo sendiri memiliki jumlah populasi hingga sekitar 1,2 juta jiwa. Sebagai masyarakat yang mayoritas beragama Islam, suku Gorontalo bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Beberapa suku di Pulau Sulawesi lainnya yaitu yang ke-17, suku Banggai. 18, suku Saluan. Yang ke-19, suku Belantak. Mungkin cukup untuk konten kali ini membahas tentang 19 suku di Pulau Sulawesi